Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Suatu hari para biku berkumpul di Dhammasabha. Auso, dikatakan oleh salah satu dari mereka. Dasabala mungkin telah tinggal di dalam rumah tersebut. Beliau mungkin telah menjadi pemimpin dunia yang memiliki 7 benda berharga, berjaya dalam 4 indera gaib, yang dikelilingi oleh putra yang lebih dari 1000 jumlahnya. Walaupun demikian, semua kemegahan ini ditinggalkannya ketika ia mengetahui penyebab bencana terdapat di dalam nafsu keinginan. Di tengah malam, dengan ditemani oleh Cana, ia naik kudanya Kantaka dan pergi. Di tepi sungai Anoma, sungai yang mulia, beliau meninggalkan kehidupan duniawi. Dan selama 6 tahun ia menyiksa diri dengan kesederhanaan, dan akhirnya mencapai kebijaksanaan yang sempurna. Demikianlah mereka membicarakan tentang kebajikan dari Sang Buddha. Sang guru ketika masuk ke dalam ruangan itu bertanya, "Apakah yang sedang kalian bicarakan para biku?" Mereka memberitahu beliau. Beliau berkata, "Ini bukan kali pertama, para biku, Sang Tathagata melakukan pelepasan yang sebesar itu. Tetapi di masa lampau ia juga meninggalkan kehidupan duniawi dan kerajaan Benares yang luasnya 12 yojana." Setelah berkata demikian, beliau menceritakan kisah masa lampau tersebut. Dahulu kala, seorang raja yang bernama Sabadatta berkuasa di kota Rama. Tempat yang sekarang ini kita sebut Benares, dinamakan menjadi Surundana di dalam cerita Udaya Jataka, dan menjadi Sudasana di dalam cerita Cula Sutasoma Jataka, Brahmawadana di dalam Sonandana Jataka, dan Pupawati di dalam Kandala Jataka. Tetapi di dalam Yuwanjaya Jataka, namanya menjadi kota Rama. Demikianlah namanya berubah-ubah pada beberapa keadaan tertentu. Pada waktu itu, Raja Sabadatta memiliki 1000 orang anak dan ia memberikan kerajaannya kepada putra sulungnya Yuwanjana. Suatu hari, ia naik keretanya yang bagus sekali dan dalam kemegahan ia bersenang-senang dengannya di taman. Di puncak pepohonan, di ujung rerumputan, di ujung cabang pohon, di ujung sarang laba-laba, di semak-semak ia melihat embun yang bergantung seperti deretan mutiara. Ia berkata, "Kusir kereta, apa ini?" "Paduka, ini adalah sesuatu yang terjadi pada cuaca dingin, dan orang-orang menyebutnya embun." Pangeran itu menghabiskan waktunya bermain di taman sampai seharian. Ketika ia dalam perjalanan pulang di sore harinya, ia tidak melihat satu tetes embun pun yang tersisa. Lalu berkata, "Kusir kereta, kemanakah perginya embun-embun tadi? Saya tidak melihat satupun di sini." "Paduka, di saat matahari terbit dan meninggi, embun akan mencair dan menetes masuk ke dalam tanah." Setelah mendengar hal ini, pangeran menjadi sedih dan berkata, "Kehidupan kita, manusia, ditunjukkan seperti tetesan embun yang jatuh ke tanah ini. Saya pasti akan hilang dari dunia ini dikarenakan penyakit, usia yang menua, dan kematian. Saya harus meminta izin dari orang tuaku dan meninggalkan kehidupan duniawi." Maka dikarenakan tetesan embun tersebut, ia merasa 3 alam keberadaan seperti berada di dalam api yang membara. Sesampainya di rumah, ia menjumpai ayahnya yang berada di ruang pengadilan yang megah. Kemudian menyapa ayahnya,
berdiri di satu sisi dan mengucapkan bait pertama berikut untuk meminta izinnya agar ia dapat meninggalkan kehidupan duniawi. Saya menyapa Paduka dengan teman dan para menteri istana. Dunia ini, oh Raja, akan saya tinggalkan. Mohon Paduka tidak menghalanginya. Kemudian, Raja mengucapkan bait kedua ini untuk memujuknya tidak melakukan hal itu. Jika Anda meminta hal yang lain, Yuanjana, saya akan memenuhinya. Jika ada orang yang melukaimu, saya akan melindungi dirimu. Janganlah Anda menjadi seorang pertapa. Setelah mendengar ini, pangeran mengucapkan bait ketiga berikut ini. Tidak ada seorang pun yang melukai diriku. Yang lain saya tidak inginkan. Tetapi, saya harus mencari tempat perlindungan, di mana usia tua tidak akan menyerang aku. Untuk menjelaskan masalah ini, sang guru mengucapkan setengah bait kalimat berikut ini. Sang anak berbicara demikian kepada ayah. Begitu juga sang ayah berbicara demikian kepada anaknya. Sisa bait kalimat di atas diucapkan oleh raja. Jangan tinggalkan kehidupan duniawi, oh pangeran. Demikian suara teriakan dari semua penduduk kota. Pangeran kemudian mengucapkan bait kalimat berikut. Jangan membuatku menetap dengan kerajaan yang megah daripada hidup meninggalkan kehidupan duniawi. Jika tidak, saya akan dimabukkan oleh nafsu keinginan yang akan terus dimakan usia tua. Setelah ini diucapkan, raja menjadi ragu. Kemudian ibunya diberitahukan, putramu, ratu, sedang meminta izin dari ayahnya untuk dapat meninggalkan kehidupan duniawi. Apa yang Anda katakan? Hal itu sangat mengejutkan dirinya. Dengan duduk di dalam tanduk emas, ratu pergi dengan cepat menuju ruang pengadilan dan mengucapkan bait ke-6 berikut untuk menanyakan. Saya memohon kepadamu, anakku tercinta, tetaplah di sini demi diriku. Saya berkeinginan untuk dapat melihatmu dalam waktu yang lama, anakku. Oh, jangan pergi. Ketika mendengar perkataan ibunya tersebut, pangeran membalasnya dalam bait ketujuh berikut ini. Seperti embun di rerumputan, yang akan hilang di saat matahari bersinar. Begitulah kehidupan manusia yang tidak abadi. Oh ibu, jangan menahan diriku. Setelah ia berkata demikian, ratu memohon kepadanya lagi, dan jawaban yang diberikan tetap sama. Kemudian Sang Mahasatwa berkata kepada ayahnya dalam bait ke-8 ini, biarkan orang yang membawa tanduk ini pergi. Jangan biarkan ibuku menahan diriku, Raja yang Agung, untuk menjalankan kehidupan suci. Di saat Raja mendengar perkataan anaknya ini, ia berkata, masuklah ke dalam tandumu, Ratu, dan kembali ke istana kebahagiaan yang bertumbuh kita. Atas perkataan raja ini, ratu pergi ditemani oleh pelayan wanita ke istana tersebut. Kemudian, berdiri melihat ke arah ruangan pengadilan itu sembari bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada anaknya. Setelah ibunya pergi, Bodhisatta kembali meminta izin dari ayahnya. Raja tidak dapat menolaknya lagi dan berkata, kalau begitu, anakku, pergilah dan tinggalkan kehidupan duniawi ini. Ketika izin persetujuan didapatkannya, adik bungsu Bodhisattva, Pangeran Yudhitthira berkata kepada ayahnya akan meminta hal yang sama untuk dapat menjalankan kehidupan suci. Dan raja pun memberikan persetujuannya. Abang adik ini berpamitan dengan ayahnya, kemudian keluar dari ruang pengadilan, yang sudah dikerumuni oleh orang banyak. Ratu yang melihat kepergian anaknya berkata sambil menangis, putraku telah meninggalkan kehidupan duniawi, dan kota Rama akan menjadi hampa. Kemudian ia mengucapkan dua bait kalimat berikut ini. Bergegas dan terberkatilah Anda. Saya yakin Ramaka akan menjadi hampa.
Raja Sabadatta telah mengizinkan Yuanjana pergi. Yang paling tua dari 1.000 orang adiknya, ia kelihatan seperti emas. Pangeran Agung ini meninggalkan kehidupan duniawi dengan mengenakan jubah warna kuning. Bodhisatta tidak langsung menjalani kehidupan suci. Tidak. Pertama, ia berpamitan terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. Kemudian membawa adik bungsunya bersama dengannya, Pangeran Yudhitthira, meninggalkan kota dan menyuruh orang-orang yang mengikutinya untuk kembali. Mereka berdua kemudian berjalan menuju daerah pegunungan Himalaya. Di sana, mereka membuat sebuah tempat pertapaan di tempat yang menyenangkan dan menjalankan kehidupan suci. Mereka bertahan hidup dalam waktu yang lama dengan memakan akar dan buah-buahan yang terdapat di dalam hutan. Mereka mengembangkan kebahagiaan bermeditasi dan menjadi terlahir kembali di alam Brahma. Masalah ini dijelaskan dalam bait kalimat dari kebijaksanaan yang sempurna yang muncul terakhir. Yuanjana, Yudhitthira, bertahan dalam kehidupan suci, meninggalkan ayah dan ibu mereka. Mereka terbagi dalam 2 rantai kematian. Setelah menyampaikan uraiannya, sang guru berkata, "Ini bukan pertama kali, para biku, sang Tathagata meninggalkan sebuah kerajaan untuk menjalani kehidupan suci. Tetapi, di masa lampau juga terjadi hal yang sama." Kemudian beliau mempertautkan kisah kelahiran ini. Pada masa itu, anggota keluarga kerajaan itu adalah ayah dan ibunya. Ananda adalah Yudhitthira dan saya sendiri adalah Yuanjana. Dhammapada 24 syair 347. Mereka yang bergembira dengan nafsu indria akan jatuh ke dalam arus kehidupan, seperti laba-laba yang jatuh ke dalam jaring yang dibuatnya sendiri. Tapi para bijaksana dapat memutuskan belenggu itu. Mereka meninggalkan kehidupan duniawi tanpa ikatan, serta melepaskan kesenangan-kesenangan indria.